Halo Bang, welcome back with Mupi Ejat di sini. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat saja kan? Mimin doakan semoga kalian sehat selalu. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang dirilis pada tahun 2012. Film ini berjudul Snow White and the Huntsman yang diperankan oleh Kristen Stewart sebagai Snow White, Chris Hemsworth sebagai The Huntsman, Charlize Theron sebagai Ravana, Sam Claflin sebagai William, dan Kapten brutal kita di film 300 yaitu Vincent Regan yang berperan sebagai Duke Hammond. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kalau Mimin sebutin sesuatu bisa memakan durasi yang cukup panjang. Oke, cukup bacotnya, let's go to the filmnya. Di awal scan kita diperlihatkan seorang ratu dari kerajaan Tabor yang sedang melihat bunga mawar. Dan saat ia ingin menyentuh bunga tersebut, tiba-tiba jarinya terluka akibat terkena duri mawar tersebut. Melihat hal itu, ia pun berharap nanti bisa memiliki anak yang seputih salju, bibir merah seperti darah, rambut hitam seperti sayap gagak, dan hati sekuat mawar. Beberapa bulan setelah itu, Ratu melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Snow White. Di saat Snow White masih berumur 7 tahun, Ratu tersebut jatuh sakit dan meninggal dunia. Hal tersebut membuat Snow White dan ayahnya King Magnus menjadi sangat sedih. Setelah kejadian itu, Raja Magnus dan pasukannya pergi berperang melawan tentara kegelapan yang berusaha memasuki wilayah kerajaan mereka. Setelah menang melawan pasukan kegelapan tersebut, mereka menemukan seorang wanita cantik bernama Ravana yang menjadi tawanan tentara kegelapan dan membawanya pulang ke kerajaan Tabor. Karena terpesona oleh kecantikan Ravana, Raja Magnus pun ingin menikahinya. Namun sebenarnya, Ravana adalah penyihir jahat yang membuat tentara kegelapan tersebut. Dan semua ini adalah skenario agar dia bisa menguasai kerajaan Tabor. Di malam harinya, Raja Magnus dan Ravana pun melakukan pengenceritan. Saat melakukan hal tersebut, Ravana pun bercerita bahwa dulu ada seorang raja yang selalu menyakitinya saat dia menjadi ratu raja tersebut. Ia juga bilang bahwa ia tak akan mau dimanfaatkan oleh laki-laki lagi, dan ia pun menusuk dada Raja Magnus dengan pisau. First, my lord. And then I'll take your throne. Setelah itu, Ravana membuka pintu gerbang kerajaan agar adiknya yang bernama Finn dan pasukannya bisa masuk dan mengambil alih kerajaan. Welcome, brother. Get tricked her way into the kingdom with a phantom, a real one. Snow White yang melihat ayahnya sudah terbunuh pun langsung berlari keluar. Namun sayang, ia tertangkap. Lalu temannya yang bernama William pun kabur bersama ayahnya yaitu Duke Hammond, meninggalkan Snow White di sana. Ravana pun membawa cermin ajaibnya dan ia pun bertanya kepada cermin tersebut. Mirror, mirror. Who's the fairest of them all? It is you, my queen. Setelah itu, Ravana menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh semua warga kerajaan Tabor yang tersisa selain Snow White. Ia hanya dikurung di penjara saja. Kerajaan Tabor pun jatuh ke tangan Ravana. Semenjak Ravana mengambil alih kerajaan, hewan dan tumbuhan di sekitar sana pun menjadi mati. Beberapa tahun setelah tragedi itu, kini Snow White sudah dewasa. Tiba-tiba Snow White terkejut dengan kedatangan seorang wanita bernama Greta. Ia baru saja ditangkap saat berusaha kabur ke kastil Duke Hammond. Ternyata wanita tersebut ditangkap Ravana agar ia bisa menghisap kecantikannya. Dan kali ini korbannya adalah Greta. Setelah menghisap kecantikan Greta, ia pun kembali bertanya kepada cermin ajaibnya. Mirror, mirror. Who is fairest? One has come of age, fairer, Who is it? Snow White. Setelah mengetahui hal tersebut,
Repana pun menyuruh adiknya si Finn untuk menangkap Snow White dan membawanya ke hadapan Repana. Lalu tiba-tiba Snow White didatangi seekor burung yang menunjukkannya sebuah paku yang bisa digunakan sebagai senjata. Lalu, di saat Finn sedang asik mengeksplor tubuh Snow White pun menjebretkan paku ke wajah Finn, lalu kabur. I'm afraid of her. Not of me. You'll never again. You beating heart. Ia pun mencoba keluar dari sana, namun ketahuan oleh pasukan Repana dan dikejar. Beruntung, ia berhasil keluar melalui saluran pembuangan. Kemudian ia bertemu dengan seekor kuda putih yang menjadi kendaraannya untuk kabur dari kejaran pasukan Repana. Namun, kudanya malah ngamuk saat ingin memasuki hutan kegelapan. Karena hal tersebut, akhirnya Snow White pun masuk ke hutan kegelapan dengan berjalan kaki. Tiba-tiba Snow White menjadi pusing dan berhalusinasi karena menghirup debu hutan tersebut, dan akhirnya pingsan. Finn pun melaporkan kepada Repana bahwa Snow White berhasil kabur dan memasuki hutan kegelapan. Mendengar hal itu, Repana pun menjadi sangat marah dan menyuruh Finn untuk mencari pemburu agar bisa memburu Snow White di hutan kegelapan. Finn pun menemui seorang pemburu bernama Eric the Huntsman dan membawanya ke kerajaan. Repana pun membuat kesepakatan dengan Eric. Repana mengakui bahwa ia memiliki kekuatan Edo Tensei. Maka, jika Eric mau menangkap Snow White di hutan kegelapan, ia akan menghidupkan kembali istri Eric yang telah lama meninggal. Eric pun menyetujui kesepakatan tersebut dan langsung memandu Finn dan pasukannya untuk masuk ke hutan kegelapan. Kembali ke Snow White, ia pun bangun dari pingsannya karena mendengar suara pasukan Repana yang sedang memburunya. Ia pun bersembunyi di bawah sebuah pohon, tetapi tetap berhasil ditemukan oleh Eric. Snow White pun mengatakan kepada Eric bahwa jika ia sampai tertangkap, maka ia akan dibunuh oleh Repana. Mendengar hal tersebut, Eric pun menjadi bingung, kemudian ia meminta kepada Finn agar istrinya dihidupkan duluan. Namun, Finn dengan ketololannya memberitahu kepada Eric bahwa Repana tidak memiliki kekuatan Edo Tensei untuk menghidupkan istrinya kembali. Mendengar hal itu, Eric pun menjadi sangat marah dan langsung menghajar Finn dan pasukannya. My sister. She can take life away, but she can't bring your wife. Fool! I want her back! Setelah selesai mengeras Finn dan pasukannya, Eric pun membantu Snow White agar bisa keluar dari hutan kegelapan. Di kastil Dukhemon, William, teman masa kecil Snow White, mendengar kabar bahwa Snow White masih hidup, dan ia pun akan mencari Snow White. Setelah itu, Finn yang sudah sehat pun mengumpulkan orang-orang hebat untuk menjadi pasukannya dalam misi memburu Snow White. Dan saat mereka ingin pergi, mereka dihadang oleh William yang meminta Finn agar menjadikan dirinya sebagai pemanah di pasukan tersebut. Dengan akurasi memanah yang sangat akurat akibat sering bermain FF, akhirnya William pun diterima oleh Finn. Eric dan Snow White yang sedang mencari jalan keluar hutan, tiba-tiba dikejutkan oleh troll yang tiba-tiba menyerang mereka. Eric pun mencoba melawan troll tersebut, namun ia tetap kalah karena dia bukan Thor. Melihat Eric yang ingin dieksekusi oleh troll, Snow White pun memberanikan diri untuk menghadang troll tersebut. Namun anehnya, troll tersebut tidak mau menyerang Snow White dan malah kabur. Eric pun kebingungan melihat hal tersebut. Lalu Eric dan Snow White pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka pun menemukan sebuah desa bernama Desa Nelayan. Di sana, mereka disambut dengan hangat oleh para wanita di desa itu. Eric pun diberitahu oleh salah satu wanita di sana bahwa sebenarnya wanita yang dibawa oleh Eric adalah putri atau keturunan dari Raja Magnus. Mendengar hal itu, Eric pun merasa Snow White tak aman jika selalu berada di sisi Eric. Di malam harinya, Eric pun pergi meninggalkan Snow White di desa tersebut. Namun, tak lama setelah itu, Finn dan Akatsuki pun datang untuk mencari Snow White dan membakar desa tersebut. William sempat melihat Snow White, namun ia tak bisa menyelamatkannya karena terhalang reruntuhan rumah yang terbakar. Eric yang melihat desa nelayan terbakar langsung comeback untuk mencari Snow White. Setelah ketemu dengan Snow White, mereka pun kabur bersama, meninggalkan desa tersebut. Di sisi lain terlihat Ratu Repana yang semakin kurus karena kehilangan kekuatannya. Di pagi harinya, Eric dan Snow White dikejutkan lagi dengan kehadiran sekelompok kurcaci yang menangkap mereka. This is our lucky day. Namun, salah satu kurcaci di antara mereka yang bernama Muir melihat
dengan menggunakan indera keenamnya bahwa wanita yang mereka tangkap adalah keturunan asli dari Raja Magnus dan satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Ravana. Tiba-tiba terdengar suara kuda yang lari, yaitu Finn dan pasukannya. Para kurcaci itu pun segera melepaskan Eric dan Snow White dan segera membawa mereka ke markas para kurcaci tersebut. Mereka akhirnya berlindung dan bermalam di sana. Keesokan harinya Snow White bangun karena melihat 2 ekor burung yang mengeluarkan peri dari tubuhnya. Peri-peri tersebut menuntunnya ke seekor rusa putih. Eric dan kurcaci bingung dan takjub melihat Snow White yang bisa menjinakkan rusa putih tersebut. Padahal, menurut legenda, rusa tersebut adalah rusa mistis yang tidak bisa dijinakkan. Saat Snow White sedang mengelus rusa tersebut, tiba-tiba sebuah panah mengenai rusa tersebut. Dan ternyata itu adalah Finn dan pasukannya. Para kurcaci, Snow White, dan Eric berlari untuk menghindari Finn dan pasukannya. Eric pun memilih untuk buy one dengan Finn, sedangkan Snow dan satu kurcaci bernama Gus berhasil diselamatkan oleh William. I admire your fight, Hunter. You screamed your name. Now you can beg her forgiveness in the other world. Repana, kakak dari Finn pun merasakan efek dari tusukan tersebut, namun Repana tetap tidak bisa menolong Finn. Akhirnya Finn pun mati dan menjadi tua. Namun sayang, Gus terkena panah dari salah satu pasukan Finn karena ia menolong Snow White. William pun mengeksekusi pemanah tersebut. Snow White sangat sedih melihat kematian Gus yang disebabkan oleh dirinya. Di malam harinya mereka pun membakar jasad Gus sebagai penghormatan terakhir untuknya. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Kastil Dukhemon. Karena perjalanannya cukup jauh, jadi mereka terpaksa untuk bermalam di hutan. Di pagi harinya, Snow White pergi berjalan-jalan di sekitar hutan dan bertemu dengan William yang ingin menggodanya. William pun memberikan Snow White sebuah apel, namun saat Snow White memakannya, tiba-tiba apel tersebut berubah menjadi berbulu. Dan ternyata William tersebut adalah Ravana yang menyamar. Akhirnya, Snow White keracunan. Eric yang melihat Snow White tidak ada di situ, langsung membangunkan William yang ketujuh melandau untuk mencari Snow White. Saat Ravana ingin membunuh Snow White, Eric dan William pun datang dan membuat Ravana berubah menjadi burung gagak, layaknya Itachi. Namun, ia tetap terkena tebasan Eric dan William. Melihat Snow White yang sekarat, Eric dan William pun sangat sedih karena gagal menjaga sang putri. Menurut dongeng, yang bisa menyembuhkannya hanyalah ciuman dari cinta sejatinya saja. William pun mencoba mencium Snow White, namun tidak berefek. Setelah itu, mereka membawa Snow White ke Kastil Dukhemon untuk beristirahatan terakhirnya. Eric yang sangat sedih karena kematian Snow White pun menyatakan penyesalannya karena gagal menyelamatkan Snow White. Sikap dan semangat Snow White mengingatkan Eric pada istrinya. Ia pun kemudian mencium Snow White dan tak sengaja menjatuhkan air matanya ke pipi Snow White. Setelah itu, Eric pun pergi dan tiba-tiba Snow White terbangun dan kembali hidup. Snow White pun berjalan keluar dan membuat orang bingung melihat ia yang hidup kembali. Setelah itu, ia pun mulai berceramah dengan meyakinkan para penduduk untuk membantunya melawan Ravana. Akhirnya para penduduk pun siap membantu Snow White untuk mengalahkan Ravana. Di sisi lain, Ravana menghisap banyak sekali wanita untuk memulihkan kekuatannya kembali. Keesokan harinya, Snow White dan pasukan Dukhemon OTW pergi ke kastil, sedangkan para kurcaci pergi menyusup ke kerajaan Tabor untuk membuka gerbang. Di saat mendekati kerajaan, pasukan Snow White diserang oleh pasukan Ravana sehingga beberapa orang pasukan Snow White tewas terbunuh. Beruntung para kurcaci berhasil membuka gerbang dan akhirnya Snow White dan pasukannya pun masuk ke kerajaan Tabor. Mereka pun langsung baku tumbuk dengan pasukan Ravana. Snow White yang melihat Ravana berada di lantai atas langsung OTW ke sana untuk buy one dengan Ravana. Eric, William, dan beberapa pasukannya pun menyusul Snow White. Ravana yang melihat Eric, William, dan pasukannya menyusul langsung mengeluarkan tentara kegelapannya untuk melawan Eric, William, dan pasukannya. Sedangkan ia akan buy one dengan Snow White. Namun, karena perbedaan kekuatan yang sangat jauh, membuat Snow White sangat mudah dikalahkan oleh Ravana. Di saat Ravana ingin menusukkan Snow White langsung menangkisnya dan menusuk balik Ravana dengan belatinya. Dan akhirnya, Ravana pun mati serta menjadi tua.
Setelah berhasil membunuh Ravana dan mengambil alih kerajaan, Snow White pun dinobatkan sebagai Ratu Tabor, menggantikan ayahnya. Akhirnya, ia pun resmi menjadi ratu, dan film Snow White and the Huntsman pun tamat. Buat yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar saya semakin semangat membuat konten alur cerita film. Sekian dan terima kasih. Adios.